Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Berlutut di Hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita akan mengawalinya sama-sama dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terangilah langkah kehidupan kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah yang membuat kami hidup sampai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Kekasih-kekasih Tuhan, orang-orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan adalah mereka yang menyadari kelemahannya. Mereka tahu bahwa tanpa kekuatan Tuhan, mereka tidak akan sanggup bertahan hidup dalam himpitan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Seperti halnya Daud yang diremehkan karena bertubuh kecil saat melawan Goliat. Secara logika memang tidak akan mampu Daud membuat Goliat jatuh. Namun atas penyertaan Tuhanlah Daud mampu mengalahkan Goliat. Begitu juga dengan kita. Sekalipun banyak orang-orang yang meremehkan kita, merendahkan kita, janganlah bangkit berdiri untuk melawan dan membela diri. Tetapi angkatlah tangan kita untuk memberkati mereka. Itulah yang diajarkan pada kita. Seperti yang dikatakan Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudaraku, tetaplah berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa. Doakanlah segala hal yang membuat diri kita sakit hati. Doakanlah hal-hal yang dirasa terlalu sulit untuk kita lampaui. Saat kaki kita selalu berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan agar sanggup berdiri saat menghadapi situasi apapun. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Persoalan dan beban berat tidak akan mampu membuat kita terjatuh hingga tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan senantiasa menopang kita. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan sanggup melalui hal-hal yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Kekasih-kekasih Tuhan, saat kita berdoa, Tuhan Yesus menasihati kita untuk kita percaya bahwa apa yang kita doakan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Maka hal itu akan terjadi seperti yang kita imani. Percayalah. Markus 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur kami kepadamu oleh karena kasih kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Tangan-Mu senantiasa menopang hidup kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Sebab Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang senantiasa ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.